Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi, guys, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi yang menentukan di balik dari informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja. Kali ini saya akan mengambil satu topik di mana topik itu berupa karma. Apakah di bulan ini ada seseorang yang akan mendapatkan suatu karma, baik dari energi kamu ataupun di luar dari energi yang kamu miliki? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja guys terhadap kartu di depan saya ini, apakah ada situasi yang berbicara perihal mengenai karma untuk bulan ini? Apakah posisinya akan jatuh terhadap diri kamu atau memang posisinya akan jatuh terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Wheel of Fortune, di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini seakan-akan memberikan suatu reaksi ataupun memberikan satu kesimpulan terhadap dua energi, di mana satu energi dari dua energi tersebut sedang menunggu suatu keberuntungan atau memang sedang mengharapkan suatu Dewi Fortuna akan berpihak terhadap diri dia. Nah, di energi satu lagi guys, dari dua energi tersebut, saya merasakan suatu energi di mana energi tersebut sedang berbicara, saya sudah mendapatkan suatu keberuntungan ketika diri saya bersama pihak lain. Seakan-akan yang saya rasakan terhadap energi yang saya lihat di sini terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, dia berpikiran hubungan yang dia jalankan terhadap pihak lain merupakan suatu hubungan yang memberikan diri dia suatu keberuntungan, di mana keberuntungan itu mengangkat derajat dia. Sangat luar biasa ini guys. Dimana ketika derajat dia diangkat, dia pun merasa bahagia, dia pun merasa nyaman, dan dia pun merasa makmur. Kebutuhan, segala kebutuhan yang dia inginkan dipenuhi oleh pihak ketiga dia di sini.
Kalau saya memutarbalikkan kondisinya, bisa saja pihak ketiga yang telah merebut kebahagiaan kamu karena memang dia menilai pasangan kamu ini, mantan pasangan kamu ini, seseorang yang memiliki sisi materi yang sangat luar biasa dan bisa diandalkan. Ketika diri dia mendapatkan orang tersebut, dia berpikiran, wow, luar biasa. Ini dia guys. Dewi Fortuna sedang berpihak terhadap diri dia dan Dewi Fortuna sedang memberikan suatu kebahagiaan terhadap diri dia. Kita lihat di bagian keduanya. Muncul kartu ini. Keberuntungan yang bersifat dari materi. Keberuntungan yang membuat diri dia merasa nyaman, akan tetapi kenyamanan tersebut berdasarkan dari materi. Keberuntungan yang membuat diri dia merasakan suatu kebahagiaan, tetapi kebahagiaan tersebut berasal dari materi. Kalau saya menarik dari kata materi, memang untuk saat ini dia menikmati materi tersebut, tetapi ketika diri dia menikmati materi tersebut, membuat sisi energi di luar dari hubungan tersebut ada yang tertarik, ada yang tersedot. Karena ketika materi tersebut berbicara, seakan-akan membuat satu energi ini saya merasakan ada sesuatu hal yang dia khawatirkan. Ada sesuatu hal yang membuat diri dia merasa waspada. Dan ada satu hal yang membuat diri dia hari demi hari, waktu demi waktu, semakin lama semakin bertanya. Apakah memang manusia yang bersama dengan diri saya ini hanya untuk melihat materi saya, atau memang berdasarkan dari perasaan dia? Karena kedua kartu ini muncul yang berbicara dari materi. Kita lihat di bagian kedua dan bagian ketiga, apakah ada berbicara mengenai perasaan dan apakah ada yang berbicara mengenai karma. Muncul kartu ini. Kartu yang menggambarkan situasi seseorang apabila menjalin suatu hubungan di mana hubungan tersebut sama-sama memberikan suatu kenyamanan, sama-sama memberikan suatu kebahagiaan. Dalam kategori kartu yang saya pegang ini, apabila saya kaitkan terhadap kartu The Wheel of Fortune, mungkin untuk saat ini, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu rasakan terhadap energi manusia yang telah meninggalkan diri kamu dan yang telah memberikan diri kamu suatu kesakitan, kemungkinan dia sedang happy di sini. Dia sedang bahagia, atau memang dia sedang menunggu sesuatu hal di mana sesuatu hal tersebut berdasarkan dari ikatan yang dia jalankan. Kemungkinan hal yang dia tunggu tersebut bisa saja berupa anak atau memang berupa sisi lainnya. Yang pastinya ketiga kartu ini yang saya bukakan sama-sama menggambarkan situasi yang sangat bahagia. Kemungkinan ketika diri saya mengangkat ketiga kartu ini, kemungkinan diri kamu tidak terima dengan kebahagiaan yang dia rasakan. Itu wajar. Saya tidak bisa melarangnya, karena diri kamu hanya sebatas manusia. Manusia tidak akan mungkin melupakan rasa sakit hati dia. Wajar. Saya bisa pahami dan saya bisa mengerti tersebut. Tetapi topik yang saya ambil di sini, apakah diri dia menerima suatu karma atau tidak? Saya tidak mengambil terhadap topik berdasarkan kebahagiaan yang dia nikmatin. Saya hanya ingin tahu apakah dia menerima karma atau tidak. Kalaupun diri dia menerima suatu kebahagiaan, itu urusan diri dia.
urusan saya hanya terhadap energi yang kamu miliki, agar diri kamu bisa melupakan rasa kesakitan yang diberikan oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Ini urusan saya terhadap diri kamu, bukan urusan saya terhadap diri dia. Dia mau bahagia, dia mau merasakan kenyamanan, dia mau merasakan kemakmuran, itu urusan dia, bukan urusan saya. Saya hanya bisa mencoba untuk melihat saja. Apabila saya menutup kartu kedua ini, bagaimana kartu di samping kebahagiaan ini, guys? Muncul kartu Nine of Cups. Target sesuai ekspektasi, keinginan sesuai dengan harapan, kebahagiaan, dan semuanya sesuai dengan keinginan dia. Sungguh luar biasa yang dia nikmatin untuk saat ini. Setelah mencampakkan diri kamu, kini hidup dia sangat bahagia. Saya tidak tahu permasalahan apa antara diri kamu dengan diri dia, tetapi keempat kartu ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan situasi dia. Kita lihat di bagian ketiganya. Wow, muncul kartu The Lovers. Kebahagiaan yang dijalankan atas dasar hubungan kotor. Hubungan yang dijalankan berdasarkan terhadap pihak ketiganya. Yang dimana ketika diri kamu menikmati suatu kebahagiaan, ada seseorang yang tidak suka terhadap kebahagiaan tersebut, tetapi seseorang ini berusaha untuk menghancurkan diri kamu, berusaha untuk memperebut kebahagiaan kamu. Ketika diri dia mengambil kebahagiaan diri kamu, justru target itu sudah tercapai dan kini hubungan mereka sangat luar biasa harmonisnya. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi negatifnya terhadap kemunculan kartu The Lovers, kamu santai saja, kamu slow saja. Tidak usah kamu memikirkan bagaimana kehidupan dia terhadap pihak ketiganya. Keharmonisan yang sedang dia nikmatin bukan keharmonisan yang berdasarkan dari perasaan, tetapi keharmonisan berdasarkan materi. Dan keharmonisan yang dia rasakan untuk saat ini, cepat atau lambat akan merasa digoda dan akan merasa menggoda. The Lovers ini berbicara terhadap perselingkuhan. Mungkin diri kamu diperselingkuhkan, nanti giliran dia akan menerima hal tersebut. Kita lihat di bagian ketiganya, guys. Belum keluar kartu karma. Apakah muncul atau tidak? Tetapi kelima kartu yang saya bukakan ini, dengan kata lain, hubungan mereka bahagia dan harmonis. Kita lihat di bagian ketiga. Muncul kartu Six of Cups. Di sini letak permasalahannya. Untuk kedepannya akan ada satu energi yang merasa dan mengingat bagaimana kenangan di masa lalu. Dengan kenangan di masa lalu, dia akan berusaha untuk kembali terhadap kenangan tersebut. Karena ketika kenangan ini berbicara terhadap diri dia, ada satu energi yang akan membuang rasa kenangan tersebut. Kartu ini yang jadi permasalahan untuk dia ke depannya. Mungkin ketika diri dia saat ini merasakan suatu kebahagiaan, ada sisi yang membuat diri dia akan mengingat kembali bagaimana perjalanan hidup bersama dengan diri kamu. Akan muncul suatu perbandingan nanti. Karena kartu pertama tadi bergambarkan materi. Bisa saja ketika bersama dengan diri kamu, bukan materi yang didasarkan, tetapi perasaan. Perasaan itulah yang membuat kenangan ini terangkat dan terungkit
kembali. Ada satu energi yang akan kembali ini guys, untuk kedepannya. Karena dia sangat susah untuk melupakan kenangan ini. Kita lihat kartu di samping dari Six of Cups. Wow, ini baru muncul yang namanya kartu karma. Di mana kemunculan kartu Justice berunsurkan udara berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Libra, dan Gemini. Saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, dan apabila saya menarik dari ketiga zodiak tersebut, kemungkinan diri kamu pun akan merasa sedih dengan apa yang saya katakan. Tetapi saya cukup fokus terhadap kartu yang berkata Justice. Kedepannya ada situasi yang berbicara di sini, di mana situasi tersebut berupa karma. Karma yang akan berusaha untuk mengingatkan kembali terhadap satu energi atas dasar kenangan tersebut. Saya tidak tahu kenangan ini apakah kenangan bersifat manis atau memang bersifat pahit. Setidaknya dari kenangan tersebut muncul satu energi ingin kembali. Karma yang berbicara guys. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Death. Kartu The Death berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari unsur Piscesnya, kemungkinan karma yang berbicara terhadap hal yang sangat misterius. Saya tidak tahu hal misterius ini berupa kenangan atau memang berupa dari sisi bantuan. Kalau saya menarik dari sisi Cancernya, ketika kartu karma ini berbicara terhadap energi di mana energi ini ingin kembali terhadap energi lama, bisa saja energi lama yang dimiliki terhadap diri kamu, apabila saya fokus terhadap diri kamu, kamu akan menerima situasi di mana situasi tersebut berupa perasaan yang sangat sensitif. Ibaratnya diri kamu sudah tidak mau menerima diri dia. Enak saja. Itu dia guys. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, ketika karma ini berbicara terhadap suatu kenangan kepada satu energi ini, kemungkinan energi lama tidak mau menerima dia karena memang diri dia menilai terhadap energi yang telah meninggalkan diri dia. Seseorang yang penuh dengan manipulatif, seseorang yang penuh dengan sandiwara, seseorang yang penuh dengan pengkhianatan. Nah, apabila diri saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi hanya fokus terhadap kartu The Death, kemungkinan ketika karma berbicara terhadap satu energi di mana satu energi ini tidak ingin kembali terhadap diri kamu, akan menimbulkan situasi kematian. Kematian yang akan berbicara, tetapi kematian ini bukan berupa fisik, tetapi kematian dari sisi perasaan. Mungkin untuk kedepannya ketika energi ini kembali, kamu sudah mati rasa terhadap diri dia. Mati rasa. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut untuk saat ini diri dia dengan pasangan dia sama-sama nyaman dan sama-sama melengkapi, tetapi dari sisi materi. Dan sisi kesimpulan kedua, karma akan berbicara terhadap satu energi guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.